Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Khairul Hadi Al-Muhdi, NIM 20083040881. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya saya bahas. Pembahasan pada kali ini yaitu tentang Mushaf Utsmani yang dipilih oleh masyarakat melalui bai'ah yang amat terkenal sebagai khalifah ketiga. Umat Islam sibuk melibatkan diri di medan jihad yang membawa Islam ke utara sampai ke Azerbaijan dan Armenia. Berangkat dari suku, kabilah, dan provinsi yang beragam, sejak awal para pasukan tempur memiliki dialek dan berlainan dan Nabi Muhammad di luar kemestian telah mengajar mereka membaca Al-Quran dalam dialek masing-masing. Karena dirasa sulit untuk meninggalkan dialeknya secara spontan, akan tetapi sebagai akibat adanya perbedaan dalam menyebutkan huruf Al-Quran mulai menampakkan kerancuan dan perselisihan dalam masyarakat. Sikap Utsman terhadap perselisihan bacaan. Mengantisipasi bahaya perbedaan ini sejak zaman pemerintahannya dengan mengutus Ibnu Mas'ud ke Irak setelah Umar diberitahukan bahwa dia mengajarkan Al-Quran dalam dialek Hudhail. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mempelajarinya, Hudzaifah bin Al-Yaman mengingatkan khalifah pada tahun 25 Hijriah, dan pada tahun itu juga Utsman menyelesaikan masalah perbedaan yang ada sampai tuntas. Beliau mengumpulkan umat Islam dan menerangkan masalah perbedaan dalam bacaan Al-Quran sekaligus meminta pendapat mereka tentang bacaan dalam beberapa dialek. Walaupun beliau sadar bahwa beberapa orang yang akan menganggap bahwa dialek tertentu lebih unggul sesuai dengan afiliasi kesukuan. Terkadang dua riwayat tentang bagaimana Utsman melakukan tugas ini, Sam diantaranya. Beliau membuat naskah mushaf semata-mata berdasarkan kepada suhuf yang disimpan di bawah penjagaan Hafsah, bekas istri Nabi Muhammad SAW. Riwayat kedua yang tidak begitu terkena menyatakan Utsman terlebih dahulu memberi wewenang pengumpulan mushaf dengan menggunakan sumber mana. Sebelum membandingkannya dengan suhuf yang sudah ada, kedua-dua versi riwayat sepaham bahwa suhuf yang ada pada Hafsah memainkan peranan lebih penting dalam pembuatan mushaf Utsmani. Yang kedua, Utsman menyiapkan mushaf langsung dari suhuf. Berdasarkan pada riwayat pertama, Utsman memutuskan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melacak suhuf dari Hafsah, mempercepat menyusun penulisan dan memperbanyak naskah. Al-Bara meriwayatkan. Yang ketiga, Utsman membuat naskah mushaf tersendiri. Seseorang bisa jadi keheran-heranan mengapa Khalifah Utsman bersusah payah mengumpulkan naskah tersendiri, sedang akhirnya juga dibandingkan dengan suhuf juga. Alasannya yang paling mendekati kemungkinan barangkali sekadar upaya simbolik. Satu dasawarsa sebelumnya, ribuan sahabat yang sibuk berperang melawan orang-orang murtad di Yamamah dan di tempat lainnya tidak bias berpartisipasi dalam kompilasi suhuf untuk menarik lebih banyak kompilasi bahan-bahan tulisan. Naskah Utsman tersendiri memberi kesempatan kepada sahabat yang masih hidup untuk melakukan usaha yang penting ini. Dalam keterangan di atas, tidak terdapat inkonsistensi di antara suhuf dan mushaf tersendiri. Dan dari dua kesimpulan yang luas ini terdapat: pertama, sejak awal teks Al-Quran sudah benar-benar kukuh dan tidak cair dan rapuh sehingga abad ketiga dan kedua. Metodologi yang dipakai dalam kompilasi Al-Quran pada zaman kedua pemerintahan sangat tepat dan akurat.
Bab 8. Perkembangan alat pembantu bacaan dalam Mushaf Utsmani. Sebelum membahas masalah yang lebih kompleks dalam ilmu tulisan Arab kuno dan sistem tanda titik dalam bab yang akan datang, di sini kita hendak mengupas secara ringkas beberapa alat bantu visual dan perkembangan estetika dimasukkan oleh para penulis ke dalam mushaf. Tanda pemisah surat. Pada awalnya naskah Mushaf Utsmani tidak mempunyai pemisah surat. Permulaan tiap surat dapat diketahui dari ungkapan kalimat yang biasanya ditulis dengan jarak sedikit lebih senggang. Pemisah ayat. Mushaf Samarkand juga dikenal sebagai Mushaf Taskent dinisbatkan ke Utsmani, yakni bahwa kemungkinan ia merupakan kopian dari aslinya. Nampaknya mushaf tersebut ditulis oleh beberapa tangan yang diantaranya menghapus pemisah-pemisah ayat. Selanjutnya yaitu pada buku yang kedua, buku rekonstruksi Al-Quran, kita melanjuti review yang sebelumnya. Itu sekarang dari bab 6, kodifikasi Utsman bin Affan, pengumpulan kedua Zaid bin Sabit. Tidak berbeda dari kisah pengumpulan pertama Zaid, terdapat sejumlah riwayat tentang pengumpulan kedua Al-Quran yang dilakukan Zaid pada masa Khalifah ketiga. Secara garis besar, riwayat-riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori: riwayat versi mayoritas dan riwayat versi minoritas. Riwayat versi mayoritas merupakan yang paling tersebar dan diterima secara luas di kalangan umat Islam. Riwayat ini muncul dalam berbagai literatur, mulai dari hadis, tafsir Al-Quran, sampai karya-karya kesejarahan. Dari sisi eksternal, tingkat keabsahan riwayat paling berpengaruh ini tidak baik. Riwayat paling berpengaruh dalam kisah pengumpulan pertama Zaid di masa Abu Bakar. Rantai periwayatan berakhir dengan Anas Ibnu Malik, yakni tidak kembali secara langsung kepada saksi mata peristiwa tersebut. Sementara versi minoritas tidak mendapat pengakuan secara luas, sekalipun dari segi mata rantai periwayatan menempati kedudukan yang sama dengan versi mayoritas. Penyebaran Mushaf Utsmani telah dikemukakan bahwa setelah selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah salinan Mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Riwayat-riwayat tentang jumlah mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya dan ke kota-kota mana saja ia kirim sangat beragam. Menurut pandangan yang diterima secara luas, satu mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 salinannya dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Pendapat populer lainnya yang dipegang penulis Itqan menyebut 5 eksemplar dan menambahkan kota Makkah ke jajaran 4 kota di atas. Varian-varian mushaf Utsmani sebagaimana telah diungkapkan, mushaf yang diedarkan Utsman ke beberapa kota metropolitan Islam memiliki sejumlah variasi yang keberadaannya dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh para penyalin Al-Quran. Sejumlah sarjana muslim berupaya menjelaskan bahwa riwayat-riwayat tersebut memiliki kelemahan yang menegasikan eksistensinya, tetapi kenyataannya adalah bahwa varian teks Al-Quran kota-kota besar Islam yang darinya riwayat-riwayat varian qiraah bersumber telah memungkinkan untuk membuat kesimpulan yang aman tentang mushaf awal yang diedarkan Utsman. Setiap teks Al-Quran lokal secara jelas telah dipelihara dengan penuh kesetiaan kepada mushaf awal. Teks tertulisnya tidak hanya diriwayatkan secara ortografis, tetapi juga didukung dengan riwayat-riwayat lisan. Varian Abu Mushaf Utsman ini sampai ke tangan kita melalui karya Abu Ubaid Fadloil Al-Quran dan karya Abu Amr Al-Dani Al-Muqni fi Ma'rifah Marsumi Masahib Al-Ansor
Daftar varian yang diungkapkan dalam kedua karya ini pada prinsipnya saling menguatkan sehingga memperkuat derajat kepercayaan terhadap kandungannya. Bab ketujuh yaitu otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani. Hadis dan integritas Mushaf Utsmani secara doktrinal dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima Muhammad yang semestinya dimasukkan ke dalam kompilasi tersebut. Tetapi sejumlah riwayat yang sampai ke tangan kita dewasa ini juga memberitakan eksistensi sejumlah wahyu lainnya yang tidak terekam secara tulis di dalamnya. Material-material ekstra Quranik ini sebagian besarnya dikemukakan dalam bahasa panjang lebar para ulama tentang nasikh mansukh. Sebagian lagi direkam dalam kumpulan hadis qudsi yang sejak awal Islam telah dipandang sebagai bukan bagian Al-Quran, sekalipun sama-sama bersumber dari Tuhan. Secara garis besarnya terdapat 3 kategori utama dalam berbagai bahasan tentang nasikh mansukh, yaitu yang pertama, wahyu yang terhapus, baik hukum maupun bacaannya di dalam mushaf atau nasikh al-hukm wa al-tilawah. Yang kedua, wahyu yang hanya terhapus hukumnya sementara teks atau bacaannya masih terdapat di dalam mushaf atau nasikh al-hukmu ad-tilawah, dan wahyu yang terhapus teks atau bacaannya tetapi hukumnya masih berlaku atau nasikh tilawah duna al-hukm. Dari ketiga kategori di atas, hanya kategori pertama yang terakhir yang relevan serta berkaitan secara langsung dengan masalah otentisitas dan integritas mushaf yang ada di tangan kita dewasa ini. Otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani dalam pandangan barat. Kajian-kajian modern tentang Al-Quran di kalangan sarjana barat dalam kenyataannya belum memunculkan masalah serius sehubungan dengan keaslian dan integritas Al-Quran yang ada di tangan kita dewasa ini. Sejumlah sarjana di kawasan matahari terbenam ini memang telah mengajukan dugaan-dugaan tentang pemalsuan bagian-bagian tertentu kitab suci yang dilakukan secara sengaja. Tetapi argumen-argumen yang dikemukakan untuk menopang tuduhan itu tampaknya tidak begitu substansi dan bisa dikesampingkan secara sederhana. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata ataupun ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.